Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milinia Maduratna dari Tadris Biologi 3 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi Bryophyta. Adapun materi yang akan saya sampaikan ini melalui Zoom meeting. Hal ini terjadi karena adanya kendala COVID-19 dan keterbatasannya waktu kesempatan untuk saya bisa mengajar di kelas tersebut. Tetapi di sini saya akan menampilkan beberapa cuplikan foto dan video pada saat proses pembelajaran di SMA Tunas Pelita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan Bryophyta. Sebelum itu, di sini ada yang tahu nggak apa itu tumbuhan Bryophyta? Belum tahu, Bu. Oh, oke. Tolong slide-nya biar saya jelaskan ya. Dan slide-nya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang tumbuhan Bryophyta, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama itu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umumnya serta mengaitkan peranan dan kehidupan. Nah, indikator pencapaiannya itu identifikasi ciri-ciri umum plantae, mengidentifikasi ciri morfologi tumbuhan Bryophyta, menjelaskan dasar-dasar klasifikasi, mengkomunikasikan peranan Bryophyta dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam pertama itu pengertian plantae. Apa sih plantae itu atau apa sih tumbuhan itu? Nah, kingdom plantae ini atau kerajaan tumbuhan ini adalah salah satu organisme eukariotik yang multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Di mana klorofil itu yang seperti kita ketahui kan adalah zat hijau daun yang mampu berperan dalam proses fotosintesis. Nah, untuk apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis itu untuk mengolah makanan. Dan dari hasil fotosintesis itulah salah satunya yang bisa kita gunakan. Apa itu? Oksigen. Tolong berikutnya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari plantae itu? Apa sih ciri-ciri dari tumbuhan? Yang pertama itu multiseluler atau mempunyai banyak sel.
Jadi ciri-cirinya yang pertama itu planta itu memiliki banyak sel. Kemudian yang kedua itu autotrof. Seperti yang kita ketahui memang kalau rata-rata tumbuhan itu autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tidak seperti manusia ataupun hewan. Karena kalau autotrof ini dia bisa, sedangkan heterotrof itu tidak bisa. Maaf ya, pusing. Kemudian itu eukariotik yang merupakan sel yang telah memiliki membran inti. Kemudian hidup di dataran yang lembab ataupun perairan. Setelah itu bereproduksi secara seksual ataupun aseksual, memiliki pergiliran keturunan dan memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari dan digunakan untuk dalam proses fotosintesis. Tolong selanjutnya ya. Nah, masuklah kita ke dalam inti pembahasannya itu tentang Bryophyta. Nah, Bryophyta itu sebenarnya tumbuhan lumut, di mana lumut ini dalam bahasa Yunani yaitu Bryophyta adalah sebuah divisi yang hidup di darat yang umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dan biasanya anak-anak ukuran lumut itu paling besar itu hanya 50 cm, tidak lebih. Kemudian apa sih yang membedakan atau yang mendasari perbedaan antara ganggang dengan lumut atau dengan tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungannya? Yaitu kalau lumut itu kan terdiri dari banyak lapisan sel dan dilindungi oleh sel-sel mandul zigotnya berkembang menjadi embrio dan tetap tinggal di dalam gametalium betina. Tolong selanjutnya. Nah, ciri-ciri Bryophyta. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri tentang Bryophyta. Yang pertama itu pasti berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Kalaupun ada yang paling besar itu kisaran 50 cm yang tadi seperti Ibu jelaskan. Kemudian bentuknya itu pipih seperti pita dan ada pula yang seperti batang dan daun kecil. Kemudian sel-sel penyusun tubuhnya itu mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Kemudian dapat berfotosintesis, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang terakhir itu habitatnya itu di berbagai tempat. Nah, yang hidup pada daun-daun itu disebut dengan epifit. Tolong selanjutnya. Nah, di sini ada klasifikasi Bryophyta. Ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Tolong selanjutnya. Nah, yang pertama itu lumut hati atau Hepaticae, di mana perbedaan bangsanya itu lumut hati bertalus dan lumut hati berdaun, didominasi dengan bentuk tumbuhan dominan talus yang menempel pada permukaan tanah. Nah, lumut hati ini memiliki alat penghasil spora atau spongarium dengan kaki pendukung yang disebut dengan seta dan dilindungi oleh struktur yang disebut dengan eleter. Nah, adapun klasifikasi dari tumbuhan hati ini yang pertama Ordo Marchantia dan yang kedua itu ada Ordo Jungermanniales. Nah, ini dia contoh tumbuhan lumut hatinya ya. Ada Marchantinae polymarpa dan Jungermanniales. Selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan lumut daun. Nah, lumut daun atau muski ini dapat tumbuh di atas tanah gundul yang secara bertahap mengalami kegersangan. Pada tanah bertekstur pasir yang bergerak sekalipun dapat tumbuh. Adapun tiga klasifikasi dari lumut daun ini, yang pertama bangsa Andreales, kemudian yang kedua bangsa Sphagnales, dan yang terakhir itu bangsa Bryales. Nah, ini contoh lumut daun. Ada Andrea rhotis, Sphagnum sp, dan Bryum capillare. Nah, lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini selalu memiliki struktur yang dicirikan dengan adanya sporopit yang berbentuk tanduk
dengan organ seksual. Nah, dalam perkembangbiakan lumut tanduk ini mengeluarkan spora terus-menerus dari spongarium untuk kemudian berkembang menjadi lumut tanduk yang baru. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada peranan tumbuhan lumut yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tumbuhan lumut jenis Haploidicum catalium yang mana memiliki manfaat sebagai obat penyakit pneumonia atau paru-paru. Kemudian tumbuhan lumut yang berjenis Sphagnum memiliki manfaat sebagai penyerapan air serta menjaga kelembapan tanah. Kemudian anak-anak ada tumbuhan lumut Marsanthia polymorpha di mana tumbuhan ini memiliki manfaat sebagai obat hepatitis dan menghilangkan toksin atau racun akibat gigitan ular. Kemudian ada tumbuhan lumut yang jenisnya Robirium, Gigentium, di mana memiliki manfaat sebagai obat tekanan darah yang tinggi dan obat bius. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan Furania, manfaatnya sebagai obat antiseptik, lumut Cretenium felicus, manfaatnya sebagai obat penyakit jantung, dan yang terakhir itu tumbuhan lumut Physagian japonicum, yang mana memiliki peran sebagai obat dalam pertumbuhan rambut. Banyak sekali berarti manfaat yang bisa kita ketahui dari biota ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada murid semua atau anak-anak semua yang ingin bertanya. Apabila ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan. Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Pertanyaan saya itu, Bu, mengapa tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa lumut hati itu mempunyai struktur yang hygromorph? Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Baiklah, Ibu akan menjawab dulu ya pertanyaan dari Nur Saada. Yang tadi pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf, diulang. Mengapa tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan? Mengapa tumbuhan disebut sebagai sumber kehidupan? Pasti udah tahu lah ya. Kalau tumbuhan itu manfaatnya salah satu yang paling terbesar yang dapat kita rasakan itu oksigen. Nah, tumbuhan itu seperti yang kita ketahui menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi, itu salah satu mengapa tumbuhan itu menjadi sumber kehidupan. Kemudian, tumbuhan itu dapat memberikan kita bahan makanan, kayak misalnya daun singkong, itu bisa dimakan, kayak gitu. Kemudian, untuk obat-obatan, selain memberikan oksigen dan bahan makanan, tumbuhan juga bisa digunakan sebagai obat-obatan, obatan herbal, seperti misalnya kayak maaf saya terkeluar. Nah, yang obat-obatan tadi kan seperti kayak tumbuhan kunyit gitu, tumbuhan jahe. Nah, kemudian untuk pertanyaan si Anissa kan, nah kenapa kebanyakan lumut itu strukturnya seperti hemograf kan? Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau lumut hati itu kebanyakan tinggalnya itu di tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang lembab, sehingga tubuhnya mempunyai struktur yang hemograf. Nah, dalam tubuh lumut itu terdapat alat penyimpanan air yang bersifat epifit, yang ada dalam hidup daun pohon-pohon rimban. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu
mendengarkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, biar saya tutup. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga dapat ilmunya yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.